Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum fi 'afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian, sebagaimana yang saya janjikan, pada kesempatan maghrib ini kita bacakan tentang nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap Khawarij. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Dan berkata Imam Al-Haythami, rijaluhu rijalus sahih, rawinya rawi-rawi yang sahih. Tafadhal ya Ustaz. An Abdullah bin Abbas qala lamma kharajat al-haruriyah ya'tazalu fi darin wa kanu 6,000 faqultu li Ali ya amiral mu'minin abrid bis salah la'alli ukallimu haula'i al-qawm qala inni akhafuhum 'alayka qultu kalla falabistu wa tarajjaltu wa dakhaltu 'alayhim fi darin nisfan nahar wa hum yaquluna faqalu marhaban bika ya ibn Abbas fama jaa bika qultu lahum ataitukum min 'indi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min 'indi ibni 'ammin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi. Baik. Kata Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ketika Haruriyah, yaitu Khawarij, keluar, mereka ini adalah kaum pemberontak, dan mereka ini adalah takfir, yang mengkafirkan selain kelompok mereka. Mereka memisahkan diri di sebuah rumah atau di sebuah kampung, dan jumlah mereka ada 6.000 orang. Maka aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waktu itu beliau ada di Basrah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, abridis salat, yakni tundalah salat zuhur sampai agak dingin. Iya, karena waktu itu musim panas. La'alli ukallimu haula'il qaum, barangkali saya ingin berbicara dan memberi nasihat kepada mereka itu, yaitu kelompok pemberontak itu. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, saya khawatir mereka akan menyakiti. Maka kata Ibn Abbas, oh tidak, maka aku memakai baju dan aku memakai parfum. Kemudian aku bertamu, masuk ke dalam mereka, yakni bertemu dengan mereka di kampung itu di siang hari, dan mereka sedang makan siang. Maka mereka berkata, marhaban, selamat datang untukmu wahai Ibn Abbas, ada apa engkau? Maka aku berkata kepada mereka, saya datang kepada kalian dari, ini mewakili para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah muhajirin dan ansar, dan dari anak daripada paman Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, kan dia adalah putranya Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW, dan Ali adalah itu menantunya. Sedangkan Rasul adalah mertuanya. Wa alaihim nuzila al-Qur'an fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fikum minhum ahad liuballighakum ma yaqulun wa uballighukum ma taqulun. Baik. Kemudian
Eh, Ingatlah bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada mereka, ini para sahabat. Ya, karena mereka disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu. Maka mereka, ini para sahabat, lebih alim, lebih tahu tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Sedangkan kalian semua ini tidak ada seorang pun dari sahabat, yakni tidak ada sahabat yang ikut mereka. Tidak ada satupun sahabat yang masuk atau bergabung dengan kelompok pemberontak itu, Khawarij. Kemudian saya ingin menyampaikan pada kalian apa yang para sahabat sampaikan, dan saya akan sampaikan kepada para sahabat apa yang kalian ucapkan. Ya. فانتهى لي نفر منهم قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه قالوا ثلاث قلت ما هن قال أما إحداهن فإن حكم الرجال في أمر الله. Baik. Maka fantahli nafarum minhum, maka ada sebagian dari mereka menjauh dariku. Bayangkan ya, gak sopan mereka dengan sahabat. Mereka merasa lebih pintar daripada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, beri kepada saya apa alasan kalian benci dengan para sahabat Rasulullah SAW, dan kalian membenci anak pamannya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan ya. Oh, mereka ini adalah kaum yang betul-betul menyelisih para sahabat. Kemudian, apa alasan kalian? Maka mereka menjawab ada 3 perkara. Jadi mereka punya alasan. Kemudian kata Ibn Abbas, apa itu? Maka mereka, seorang di antara mereka berkata, adapun yang pertama dari 3 hal itu, yaitu فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللَّهِ. Ini Ali bin Abi Thalib menunjuk satu orang untuk menghukum di dalam perkara perintah Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hakama di sini, jadi begini ya kawan. Waktu itu ada peperangan antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah. Selama 3 hari 3 malam itu perang Siffin. Itu yang meninggal, yang terbunuh ada 40.000 orang. Muslim semua itu. Maka waktu itu ada usulan damai dari kedua belah pihak. Maka Ali menunjuk sebagai hakam, sebagai hakim, wakil, ya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan Muawiyah menunjuk hakim, yaitu Amr bin al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini yang dipersoalkan oleh orang-orang Khawarij. Terus apa dalil mereka? Wa qala Allahu inil hukmu illa lillah. Ma syarrul rijal wal hukm. Qultu hadhihi wahidah. Mereka pakai dalil, tapi tidak pada tempatnya. Dalilnya itu Quran lagi, surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Syuf, mereka ini orang-orang yang picik, ya, dan keliru di dalam memahami. Nanti akan dibantah syubhat mereka ini oleh Ibn Abbas. Kemudian kata orang-orang Khawarij, apa kaitannya laki-laki yang diutus oleh Amirul Mukminin itu dengan hukum Allah? Coba lihat mereka. Terus qultu hadi wahidah, kata Ibn Abbas, ini yang pertama. Terus qalu wa amma thaniya fa innahu qatilun wa lam yasubba wa lam yaghnam in kanu kuffaran laqad halla sabbahum wa la in kanu mu'minina ma halla sabbahum wa la qitaluhum. Baik. Yang kedua kata orang Khawarij, yaitu fa innahu qatala. Sesungguhnya Ali menyuruh untuk perang.
Maksudnya di sini perang melawan Muawiyah. Dan juga sebelumnya terjadi perang melawan rombongannya Aisyah radhiyallahu anha waktu perang Jamal. Ya, waktu itu bersama Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Kata orang Khawarij, Ali itu mau merangi, dia berperang. Tapi kenapa dia tidak menjadikan musuhnya yang tertawan itu sebagai budak? Dan dia tidak mengambil harta rampasan perang dalam peperangan itu. Coba lihat ya kan, betapa biciknya orang Khawarij ini. Kemudian mereka mengatakan ingkanu sudah ini. Ingkanu kufaran laqad halla sibam. Yani jika mereka kafir, yani mereka menganggap bahwa yang diperangi Ali itu jika kafir, yaitu Muawiyah beserta kawan-kawannya, begitu pula Aisyah beserta para sahabat yang lainnya. Jika Ali menganggap bahwa itu kafir, kata orang Khawarij, halal sibah, maka halal untuk menjadikan mereka sebagai tawanan perang dan dijadikan sebagai budak. Wala in kanu mu'minin ma halal sibah wala qitalu. Jika mereka mukminin, maka tidak halal menjadikan mereka sebagai tawanan perang dan tidak pula memerangi mereka. Jadi ikhtilat, campur baur pikirannya, syubhatnya orang-orang Khawarij. Lanjut. Qultu hadhihi fitnah, fama tsalitsah. Nah, kata Ibn Abbas, ini masalah yang kedua. Apa yang ketiga? Wa dzakara kalimatan ma'naha qalu ma'a nafsahu min amiril mu'minin. Fa in lam yakun amirul mu'minin fa huwa amirul kafirin. Qultu hal 'indakum syai'un ghairu hadha? Sebentar. Yang ketiga, kata orang-orang Khawarij, bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mau, yakni menghilangkan pada dirinya gelar Amirul Mukminin. Nah, jika dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Coba lihat ya, kawan. Kalimatnya orang Khawarij. Iya. Maka Ibn Abbas berkata, apakah ada yang lain selain tiga ini? Qalu hasbuna hadza. Ya, cuy ya. Qalu hasbuna hadza. Kata mereka cukup tiga ini. Lanjut. Qultu lahum ara'aytakum in qara'ta 'alaikum min kitabillahi jalla thanahu wa sunnata nabiyhi ma yaridu qawlakum atarji'una ma yaruddu qawlakum atarji'una. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana pandangan kalian jika saya akan bacakan kepada kalian dari Al-Quran, Kitabullah, ya, Maha Agung Allah dalam pujiannya, pujian untuknya, dan saya bacakan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membantah ucapan kalian, apakah kalian akan kembali kepada kebenaran? Qalu na'am. Mereka jawab iya. Kemudian qultu amma qawlukum hukmur rijal fi amrillah hakkamar rijal. Amma qawlukum hakkamar rijal fi amrillah fa inni aqra'u 'alaikum fi kitabillah an qad sayyara Allahu hukmahu ila rijal fi thamani rub'i dirhamin. Fa amara Allah tabaraka wa ta'ala an yahkumu fihi. Ara'aita qawla Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ. Masya Allah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adapun ucapan kalian bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada laki-laki dalam perkara atau urusan Allah Azza wa Jalla, maka saya akan bacakan kepada kalian dalam Al-Quran bahwa Allah telah menyerahkan hukum, ya, keputusan hukum kepada laki-laki. Ini laki-laki yang punya ilmu di dalam harga ini minimal rub'u dirham, hewan yang harganya 1/4 dirham. Itu hewan buruan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah
Ini fa'amara Allah tabaraka wa ta'ala an yahkumu fi. Ini Allah telah menyuruh ya agar mereka menghukum ya tentang ini. Bukankah kau membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram, baik umrah atau haji. Jadi salah satu larangan orang yang memakai kain ihram ketika umrah dan haji, tidak boleh berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa seorang di antara kalian sengaja membunuh hewan buruan, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka balasan dan hukumannya adalah dia harus membayar dengan uang harga daripada binatang yang dia bunuh, hewan buruan itu. Yang dahulu binatang buruan itu murah ya, harganya 1/4 dirham. Yang mana itu diputuskan oleh siapa? Yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Diputuskan hukumannya oleh orang yang memiliki keadilan dan ilmu ya di antara kalian, yang tahu harganya berapa harga binatang buruan itu. Coba perhatikan di sini, Allah menyuruh satu orang sebagai hakim untuk menghukum orang yang sedang memakai kain ihram itu yang berburu, maka hukumannya denda seharga binatang buruan itu. Lanjut. Wa kana man hakama Allahu annahu sayyarahu ila rijal yahkumuna fihi. Wa kana min hukmillah, maka termasuk hukum Allah bahwa Allah menyerahkan itu, menyuruh kepada laki-laki untuk menghukum, untuk memutuskan hukuman itu di dalam. Lanjut. Walau sya'a la hakama fihi. Sekiranya Allah menghendaki, Allah sendiri langsung yang akan menurunkan ayat untuk menghukum orang yang membunuh binatang buruan itu. Disebutkan berapa harga binatang buruan itu. Tapi tidak. Nah, fajaza. Lanjut. Fajaza man hakama rijal. Maka dibolehkan ya untuk menunjuk laki-laki sebagai hakim. Lanjut. Ansyadaku billahi ahkamar rijal fi salahi dhatil bayyin wa hifnu dima'ihim afdal aw fi arnab. Baik. Ansyidukum billah, yani saya ingatkan kalian kepada Allah. Apakah hukum laki-laki di dalam memperbaiki atau mendamaikan di antara kaum mukminin, ya, dan untuk menghentikan pertumpahan darah di antara mereka, lebih afdal atau di dalam menghukum hewan buruan? Mana yang lebih mahal darahnya? Darah manusia atau hewan? Manusia. Manusia. Jika Allah menyuruh kepada seorang laki-laki untuk menghukum orang yang memakai kain ihram sedang umrah atau haji, dia membunuh binatang buruan, hewan, jelas untuk menghentikan pertumpahan darah di antara manusia lebih utama diutus perwakilan dari manusia sebagai hakim dari kedua belah pihak. Coba lihat ya Pak, fikih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, betul-betul dia seorang faqih. Lanjut. Qalu bala hadza afdal wa fil mar'ati wa zawjiha wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fa nashattukum billahi hukma ar-rijal fi salahi dhati bainihim wa hinna dima'ihim afdal min hukmihim fi bid'i imra'ah. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ini ketika mereka sudah diberitahu oleh Ibnu Abbas bahwa mana yang lebih afdal, menunjuk hakim supaya tidak ada pertumpahan darah di antara manusia, ya, atau menunjuk seseorang sebagai hakim untuk menghukum tentang harga daripada hewan yang dibunuh oleh orang yang sedang umrah atau haji itu. Jelas menunjuk satu orang sebagai hakim
untuk mendamaikan kaum muslimin yang sedang bertikai, itu jelas lebih utama, lebih afdal. Maka mereka mengatakan iya betul, mengakui mereka. Kemudian kata Ibn Abbas, coba perhatikan, ketika suami istri sedang bertengkar, ya, apa yang Allah putuskan? Wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian khawatir ada pertengkaran di antara keduanya, fab'athu hakaman min ahlihi, maka utuslah satu hakim yang mewakili si laki itu, suami, wa hakaman min ahliha, dan satu hakim yang mewakili keluarga perempuan, istrinya. Maka aku ingatkan kalian kepada Allah, mana yang lebih afdal dan lebih utama? Seorang laki-laki menjadi hakim untuk mendamaikan di antara kaum muslimin dan menghentikan pertumpahan darah di antara mereka. Apakah itu lebih afdal, ya, atau hukum sebagai seorang hakim yang mendamaikan suami istri fi bid'i imra'atin, dalam urusan kemaluan wanita, ini yang halal maksudnya. Mana yang lebih afdal ya? Jelas hakim dalam urusan perdamaian di antara kaum muslimin lebih tinggi dan lebih utama pekerjaannya dan lebih penting daripada hakim dalam urusan suami istri, karena itu cuma 2 orang, sedangkan yang ini didamaikan oleh hakim ini adalah banyak orang. Lanjut. Kharajta min hadhihi atau kharajtu min hadhihi. Qalu na'am. Ya, saya keluar dari ini. Yani kita sudah selesaikan masalah ini yang pertama. Maka mereka jawab iya. Lanjut. Qultu wa amma qawlukum qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam afatasbuna ummakum Aisyah tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum. Coba lihat. Adapun yang kedua kata Ibn Abbas, kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib perang. Ya memang perang beliau, ya. Dan tapi beliau tidak menawan musuh-musuhnya, ya, karena yang musuh-musuhnya kaum muslimin waktu perang Siffin dan perang Jamal itu, dan tidak mengambil harta rampasan perang dari musuhnya karena mereka muslimin. Maka kata Ibn Abbas, apakah kalian mau rela menjadikan ummi kalian, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sebagai budak? Kemudian karena dia sebagai budak, kalian terus menghalalkan Aisyah itu dijimai, sebagaimana kalian menghalalkan budak-budak wanita yang lainnya, padahal Aisyah adalah ummi kalian. Jawab mereka, fa in qultum inna nastahillu minha ma nastahillu min ghairiha faqad kafartum. Jika kalian mengatakan, ini kata Ibn Abbas, jika kalian mengatakan bahwa kami menghalalkan Aisyah sebagai budak yang kami akan jimai, sebagaimana kami menghalalkan budak-budak wanita selain dia, maka kalian telah kafir. Sebentar, kenapa kafir? Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Janganlah kalian menikahi janda-jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Kalau mereka menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang dan mereka kemudian menganggapnya sebagai budak dan kemudian mereka jimai, maka kalian telah kafir. Lanjut. Fa in qultum laisat bi ummina faqad kafartum. Jika kalian mengatakan bahwa Aisyah bukan ummi kami, bukan ummahatul mukminin, maka kalian telah kafir. Sebab qala Allah Ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Sebab Allah SWT berfirman bahwa Nabi lebih utama, ya, ini orang-orang mukminin untuk menghormati dan memuliakan Nabi daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya Nabi adalah ummi-umminya kaum mukminin. Betul-betul ummi yang terhormat itu adalah ummahatul mukminin.
Yang namanya ummi tidak boleh dicampuri. Lanjut. Fa antum baina dhalalataini. Maka kalian berada di antara dua kesesatan. Kalau kalian mengatakan begitu. Lanjut. Fatu minha bi makhrajin. Afa kharajna min hadhihi. Iya, hendaklah kalian mencari jalan keluar yang benar. Iya, ini keluarlah kalian dari dua kemungkinan ini, karena dua-duanya kalian akan menjadi kafir. Apakah Anda sudah keluar dari masalah yang kedua ini? Jawab mereka. Qalu na'am. Iya, kata mereka. Lanjut. Wa amma muhyi nafs. Maha nafsahu. Wa amma maha nafsahu min amiril mu'minin fa ana atikum bima tardawna. Inna Nabiya Allah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah salaha al-musyrikina. Faqala li Ali. Jadi adapun persoalan yang ketiga, bahwa Ali bin Abi Thalib waktu itu dia minta supaya kalimat Amir Mu'minin ditiadakan. Ya, memang dia Amirul Mu'minin, tapi dalam rangka untuk berdamai dengan Muawiyah, radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Maka dia bilang, ya sudah, saya bukan Amirul Mu'minin, tidak masalah. Aku Ali bin Abi Thalib saja. Begitu. Itu saya akan beritahu pada kalian, wahai Khawarij, wahai pemberontak, ya begitulah maksudnya. Dengan apa yang kalian akan ridho. Ketahuilah bahwa Nabi Allah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi SAW melakukan perdamaian dengan musyrikin, yakni Quraisy, selama 10 tahun. Kemudian itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi setelah 2 tahun mereka mengkhianati, sehingga terjadilah penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi waktu perjanjian Hudaybiyah itu, di situ orang-orang Quraisy tidak mau di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Tidak mau, kata orang Quraisy. Maunya apa? Maunya Muhammad bin Abdullah. Maka Rasul mengatakan, iya, gak masalah. Subhanallah. Ya, walaupun beliau sebenarnya adalah utusan Allah, hamba utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi dalam rangka untuk supaya 1.400 sahabat ini bisa pulang ke Madinah dengan aman, tidak sampai dipantai sama orang Quraisy, maka Nabi mengizinkan itu. Gak perlu ditulis, gak masalah. Yang penting di sisi Allah dan kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian lanjut. Faqala li Ali, "Uktub ya Ali, hadha ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah." Qalu, "Law na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnaka." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibha ya Ali, Allahumma innaka ta'lamu anni Rasulullah, ibha ya Ali, waktub hadha ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah, wa wahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Ali." Waqad maha nafsahu. Wallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min Ali. Baik. Di sini kita artikan. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka ini, kaum Khawarij. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub wahai Ali, ini adalah apa yang ada perjanjian damai, ini gencatan senjata yang ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah." Maka orang Quraisy mengatakan, orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan, "Lau na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak." Kalau kami tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, kami tidak memerangimu. Ya, betapa kerasnya mereka, orang-orang Quraisy musyrikin. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hapus wahai Ali kalimat Rasulullah itu. Ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Hapus itu ya Ali, kalimat utusan Allah itu. Dan tulis di situ, ini adalah perjanjian damai yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, ya, kata Ibn Abbas, sungguh Rasulullah SAW lebih baik daripada Ali."
Ini Rasulullah menghilangkan kalimat, menyuruh pada Ali, hilangkan itu kalimat Rasulullah demi untuk perdamaian. Walaupun setelah itu Nabi mengatakan, Allah Maha tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga demikian, dalam rangka untuk perdamaian, karena Amirul Mukminin Ali ini, kalimat Amirul Mukminin gak diakui sama Muawiyah waktu itu. Jadi Muawiyah gak mau baiat. Gak mau baiat. Alasannya apa ya, kawan? Alasannya karena waktu itu kata Muawiyah, selesaikan dulu itu pembunuhan Utsman. Pembunuhnya Utsman itu harus dikisos. Selesai itu baru kami akan berbaiat. Karena Muawiyah adalah mewakili keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Ali mengatakan, lah, kalian harus baiat dengan saya. Ya, ini masalah ijtihadiyah. Yang benar Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah berijtihad tapi mayusib, tidak benar, tapi dia dapat satu pahala. Begitulah perselisihan di antara para sahabat, tidak keluar dari ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat satu pahala. Lanjut. Waqad maha nafsahu wa lam yakun mahwuhu nafsahu dzalika mahahu min an-nubuwah. Akhrajna min hadhihi. Coba perhatikan. Ketika Nabi menyuruh pada Ali untuk menghapus kalimat Rasulullah itu, sungguh itu tidak mencabut Nabi dari kenabian. Ini nggak ngaruh, karena masih diakui di sisi Allah Azza wa Jalla dan kaum muslimin muslimat. Lanjut. Qalu na'am faraja minhum alfan wa kharaja sa'iruhum faqutilu ala. Apakah ya, kata Ibn Abbas, apakah kita sudah keluar dari masalah yang ketiga ini? Maka mereka menjawab, iya. Maka tobatlah dari 6.000 itu 2.000 orang. 2.000. Yang 4.000 tidak mau kembali kepada fatwa dari Ibn Abbas, tidak mau tobat. Faqutilu ala dhalalati. Maka mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kesesatan mereka itu, di atas kesesatan mereka itu. Faqatalahum muhajirun ansar, dan mereka diperangi oleh muhajirin dan ansar. Coba perhatikan ya kawan, berdasarkan keterangan ini ya. Yang pertama, bahwa ahlul bid'ah itu, mereka itu kena syubhat. Syubhat. Semua orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain itu karena syubhat. Dan syubhat itu dari siapa? Dari syaitan. Jadi syaitan itu, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masyayikh Syaitan, menyesatkan manusia itu ke dalam 7 hal. 7. Yang pertama, mengajak manusia kepada syirik dan kekafiran, murtad. Ini yang pertama. Kalau mereka tidak mau murtad, maka diajak kepada bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Jika mereka kekeh tidak mau bid'ah, maka syaitan mengajak kepada dosa besar. Jika tetap mereka tidak mau mengikuti ajakan syaitan untuk melakukan dosa besar, maka diajak kepada dosa kecil. Ini yang keempat. Jika mereka tidak mau mengerjakan dosa kecil, maka diajak sama syaitan yang kelima, yaitu melakukan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan, yang tidak ada pahalanya. Kemudian yang keenam, jika mereka tidak mau mengikuti ajakan syaitan ini melakukan perkara yang mubah secara berlebihan, maka mereka diajak untuk melakukan perkara yang kurang afdol, untuk meninggalkan yang afdol. Yang afdol ditinggalkan, yang mafdul, yang kurang afdol dilakukan. Ini godaan syaitan. Contoh, ketika antara azan dan qomat, mana yang lebih afdol? Qobliyah, misalnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh atau baca Quran? Ya kawan, jawab ya.
qabla subuh. 2 rakaat qabla subuh. Itu lebih afdal daripada baca Quran. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qabla subuh itu, antara adzan dan qomat. Dan Nabi SAW menyatakan rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr itu, yakni antara adzan dan qomat, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ketika dia meninggalkan sholat qabla subuh itu dan bersibuk baca Quran, apalagi bersibuk teriak-teriak di mikrofon, ya, di speaker menara, teriak-teriak, gak jelas sudah. Jelas itu godaan setan, ya. Afdalnya selesai sholat qabla subuh apa yang dilakukan, ya? Berdoa masing-masing. Kata Rasulullah SAW, doa ma baina al-adhan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa saat itu lebih afdal daripada zikir antara azan dan qomat itu. Ya. Kemudian yang ke-7, karena syaitan ini tidak bisa menggoda orang ini, karena dia Masya Allah semua ajakan yang 6 itu ditolak sama Sunni. Maka syaitan memprovokasi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk menyerang ahlus sunnah. Jelas? Untuk menghalang-halangi ahlus sunnah dari ilmu, dari kajian, dari ibadah, bahkan dari bangun masjid itu gak oleh. Pengajian dibubarin. Nah, ini godaan syaitan terhadap orang-orang yang memprovokasi, menghalang-halangi. Ini godaan syaitan. Ya, berarti sudah selesai, kan? Pembahasan tentang Ibnu Abbas ini. Coba perhatikan syubhat si Khawarij begitu kuat sehingga menjadi sebuah keyakinan, dan mereka meremehkan para sahabat. Maka yang ajib, ya, itu perhatikan contoh misalnya akidah. Mereka menisbatkan kepada laki-laki misalnya Asy'ari dan Maturidi, Asy'ari Maturidi. Atau kalau Jahmiyah kepada Jahm bin Safwan, Jahmi. Perhatikan bahwa akidah yang hak itu bersambung sanadnya sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Asy'ari, ya sampai Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidi, ya Maturidi. Jahmiyah sampai Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham. Sedangkan Mu'tazilah sampai kepada Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, ya, yang dia ini Wasil bin Atha menjauh dari majelisnya Hasan al-Basri. Ternyata akidahnya orang-orang sesat itu tidak ada satupun dalilnya dari para sahabat, dan mereka terang-terangan menentang sahabat. Tidak ada satupun sahabat Muhajirin dan Ansar yang bergabung dengan Khawarij. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, walaupun sedikit jumlahnya, dan jangan terpesona, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang sesat. Coba lihat di zaman Ibnu Abbas, zamannya Ali bin Abi Thalib, ada 6.000 orang sesat yang membawa senjata. Apa gak ngeri? Lah apalagi sama sekarang itu. Ya, lah kalau zamannya Khulafaur Rasyidin, itu Utsman bin Affan itu didemo sama pemberontak, terus dibunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Ahlul Halli wal Aqd, para sahabat di Ahlul Halli wal Aqd, sisa dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mayoritas dan juga didukung oleh sahabat Muhajirin wal Ansar, membaiat Ali sebagai khalifah. Nah, takutlah para pemberontak ini
Akhirnya ketika ada perselisihan ijtihad antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, dimanfaatkan sama Khawarij. Maka mereka bergabung masuk ke dalam grupnya Ali sebagian sebelum terjadi perang melawan mereka, sebelum terjadi nasihat ini dari Ibn Abbas. Kemudian mereka sebagian bergabung dengan Muawiyah. Kemudian mereka saling serang. Jadi yang pertama kali mengawali serangan itu dari Khawarij untuk mengadu domba para sahabat. Begitu pula perang Jamal. Para Khawarij ini menyusup di pasukannya Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ali. Kemudian mereka saling serang. Akhirnya sampai terjadi perang. Walaupun sebentar kalau perang Jamal itu ya. Itu sekeduk yang dinaiki di atas ontanya itu Aisyah penuh dengan panah dan tombak. Tapi Aisyah selamat. Maka Ali perintahkan kepada Hasan untuk membawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pinggirkan dia, bawa jauh-jauh dari pertempuran. Akhirnya dia selamat. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyesal dan menangis kalau teringat dengan peristiwa itu. Karena pernah Rasulullah SAW beri nasihat kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana kalau ada anjing menggonggongimu di sebuah tempat apa namanya, lupa saya namanya itu. Ketika perjalanan dari Mekah menuju Basrah. Sedangkan Ali ada di Basrah juga waktu itu. Maksudnya kamu jangan bepergian ke arah situ, pulanglah kamu. Aisyah baru sadar, baru ingat waktu itu. Akhirnya dia kalau teringat peristiwa itu dia menangis sampai basah jilbabnya, menyesal dia. Dan sudah diampuni Allah jelas karena dia sudah menyesal dan sudah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwani barakallahu li wa lakum. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masail yang berkaitan dengan Ramadan sampai menjelang Ramadan. Ya penting sekali karena sebenarnya banyak masalahnya. Masailnya itu banyak sekali sebenarnya. Sampai saya lihat di sini ada lebih dari 150 halaman ya kan. Ada 10 bab. Ya, itu kan butuh pertemuan 2-3 kali untuk membahasnya. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan dalam keadaan sudah siap dan sudah gembira. Dengan gembira kita menyambutnya dengan ikhlas, dengan ibadah, dengan penuh semangat dan bersegera di dalam beramal saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu